السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Baik, apa yang kita pelajari kemarin? Sunanul wudu, tentang sunnah-sunnah wudu. Iya. Baik. Apa sunanul wudu ya? Bil Faruq yang dikatakan al-muallif bil hifz. Istihabut taslis fi ghairi ar-ra'si wa itu aja. Muhammad, selain itu salatul ghurrah wa tahjil. Masuk sunnah yang sahih, tidak termasuk sunnah. Baik. Kemudian apa? Wa taqdim as-siwak. Wa taqdim as-siwak. Kemudian dilihat Baik. Wa ghuslur rusghain wa ghuslul yadain ila rusghain salatan. Wa ghuslul al-yadain ila rusghain 3 kali. Ini sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemudian ada beberapa sunnah yang kita tambahkan. Siapa yang bisa sebutkan? 2 saja. Bolehlah. At-tayamun. Satu lagi. Termasuk sunnah. As-salatu rak'atain ba'dal wudu. Baik. Termasuk sunnah di dalam berwudu at-tayamun, mendahulukan yang kanan, kemudian as-salatu rak'atain ba'dal wudu. Sunnah yang lain, Abu Hamzah, at-tartib. Tartib fi madza? Semua bentuk tartib pada selain tartib pada apa? Yang termasuk sunnah. Tartib ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun tidak, tartib yang wajib termasuk sunnah dalam berwudu. Tartib pada yang sunnah. Yang lain ada selain pada rukun yang disebutkan dalam ayat. Maka tartib di situ sunnah. Adapun pada rukun, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, tertib wajib. Tertib di situ wajib, ya, sebagaimana telah kita jelaskan. Tapi sunnah yang lain, membuni, apa? Ad-du'a, ahsan, barakallahu fiik. Ad-du'a ba'dal wudu. Apa doanya? Apa? Biasa antum baca apa? Apa yang biasa antum baca? Abu Waqqas. Baik. Doa yang lain dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawabin, ij'alni minal mutatahhirin. Atau seperti doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sunnah yang lain, antum. Sunnah yang lain dalam berwudu, al-madmadah, al-mubalaghah fil istinshaq wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'imah. Sunnah yang lain, Abu Zulfah, menyela-nyelai jari termasuk sunnah dalam berwudu. Iya. Sunnah yang lain, apa? Menggosok bagian-bagian yang sulit. Berdasarkan hadis, wailul lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki yang tidak terkena air wudu akan terkena api neraka. Setelah itu diriwayatkan para sahabat mulai memperhatikan benar-benar mata kaki mereka dengan digosok. Baik. Cara yang lain, sunnah apa? Menyela-nyelai janggut. Ahsan, barakallahu fiik. Yang lainnya, al-madmadah wal istinshaq fi ghurfatin wahidah. Ahsan, dengan satu sidukan. Al-madmadah berkumur dan menghirup air dengan satu sidukan. Baik. Sunnah yang lain, tiada? Habis. Apa lagi? Luhab. Apa? Tangan sebelum berwudu. Saya sudah dijawab sama beliau. Waktu dia dari Rasulullah sebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Baik. Tapi di situ ada perincian Abdul Wahab. Ada yang wajib cuci tangan sebelum berwudu, yaitu setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur wajib, bukan lagi sunnah di dalam berwudu, tetapi wajib. Bukan lagi sunnah di dalam berwudu, tetapi wajib. Baik. Ada yang lain? Habis? Saya mewasil insyaallah taala. Kita masuk pada pasal berikutnya, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ini pasal yang terakhir dari babul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yantaqidul wudu' min al-farjain min 'ainin aw rihin. Wa yantaqidul wudu' bima kharaja min al-farjain min 'ainin aw rihin. Dan wudu itu batal karena sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Apakah itu berupa ain, yakni zat, benda, aw rihin atau angin. Wa bima yujibul ghusla, dan dengan apa yang mewajibkan mandi, seperti jima, haid dan nifas. Wa naumil muttaji, dan tidurnya orang yang berbaring, tidur sambil berbaring. Wa akli lahmil ibil, dan makan daging unta. Wal qai'i, dan muntah. Wa nahwihi, dan yang semisal dengannya. Wa masjid zakari, dan menyentuh kemaluan. Baik, ini matan ad-durarul bahiyah dalam masalah nawaqidul wudu. Nanti akan kita jelaskan ada sebagian yang lemah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yantaqidul wudu bima kharaja min al-farjaini min 'ainin aw rihin. Dan wudu menjadi batal karena sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Min 'ainin aw rihin, dari zat, benda, satu benda tertentu, atau angin. Ini yang dikatakan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi bermakna apa saja yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang, apakah itu berupa benda ataukah berupa angin, itu membatalkan wudu. Iya. Namun yang sahih, andaikan dikatakan yang biasa keluar dari tempat yang biasa keluar darinya, ini yang membatalkan wudu. Dan tidak ada lafaz yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa semua yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Tidak ada nas yang sahih wa sharih yang menjelaskan dengan tegas semua yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Oleh karenanya yang lebih tepat kalau dikatakan al-kharijul mu'tad min al-makanil mu'tad huwa alladhi yanqudul wudu. Yang biasa keluar dari tempat yang biasa, inilah yang membatalkan wudu. Artinya, yang biasa keluar dari dua kemaluan, itulah yang membatalkan wudu. Seperti apa? Seperti tinja, kencing, dan yang semisal dengannya. Sehingga, kalau keluar bukan selain itu, bukan yang terbiasa keluar dari situ, itu belum tentu membatalkan wudu. Andaikan keluar batu atau kayu dari dubur seseorang, maka yang sahih wudunya tidak batal kecuali disertai dengan cairan. Baik. Ini yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Lalu bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Mal hadath?" Apa itu hadath? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fusa'un aw duratun." Hadath itu adalah fusa' wa dura' aw durat, kentut atau buang angin yang bersuara maupun senyap tanpa suara. Iya. Dua-duanya membatalkan wudu. Dikatakan oleh para ulama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadas yang paling ringan sehingga mencakup semua hadas. Artinya, kalau kentut saja membatalkan wudu, apalagi yang lebih besar dari kentut, seperti kencing dan tinja, ya. Kencing dan tinja. Jadi mencakup semua yang keluar dari dua kemaluan yang terbiasa keluar darinya. Baik. Demikian pula keumuman dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadun minkum minal gha'ib." Apabila seorang dari kalian datang dari WC. WC di sini mencakup seorang membuang kotoran dari jalan depan maupun jalan belakang. Juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain tentang Nabi. Kata beliau, "Kuntu rajulan mazza'an, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi. Fa'amartu al-Miqdad al-Aswad fas'alahu faqala yaghsil dzakarahu wa yatawadda." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dahulu aku laki-laki yang cepat mengeluarkan nadi atau selalu mengeluarkan nadi, mudah mengeluarkan nadi.
Tapi aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan anaknya, yakni Fatimah, istri beliau. Maka aku perintahkan Miqdad bin Aswad, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Yaghsil dzakarahu wa yatawadda." Hendaklah dia mencuci kemaluannya lalu berwudu. Menunjukkan bahwasanya madi yang keluar dari kemaluan seseorang membatalkan wudu. Juga hadis atau asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang wadi dan madi. Wadi yaitu sisa kencing, ya. Sisa kencing yang menyusul setelah kencing. Ini wadi. Ini sudah kita bahas dalam babun najasat. Ini termasuk najis. Maka di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igsil zakaraka aw madafiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah." Cuci kemaluanmu lalu berwudu sebagaimana wudu'mu untuk salat. Dalam riwayat Al-Baihaqi menunjukkan bahwasannya kalau keluar wadi itu membatalkan wudu. Baik. Jadi kesimpulannya, yang terbiasa keluar dari kemaluan seseorang itulah yang membatalkan wudu. Sehingga kalau misalkan dari kemaluan wanita, kemaluan depannya ya, keluar angin, wudunya batal atau tidak? Hah? Wudunya batal atau tidak? Kenapa ketawa? Jangan membayangkan ya. Ini pelajaran. Wudunya tidak batal sebab tidak terbiasa buang angin itu keluar dari situ. Yang namanya buang angin atau kentut keluar dari jalan belakang. Iya. Baik. Jadi ini yang pertama. Apa yang keluar dari dua jalan? Apakah itu berupa ain atau rih, angin yang terbiasa keluar darinya. Baik, ini dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-20 dan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa bima yujibul ghusla, dan apa yang mewajibkan mandi. Jadi apa yang mewajibkan mandi itu juga membatalkan wudu. Seperti apa? Seperti jima, berhubungan suami istri. Iya. Demikian pula mengeluarkan air mani juga membatalkan wudu. Sebab hal itu mewajibkan mandi. Berdasarkan hadis Al-Bukhari wa Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fa hal 'ala al-mar'ati al-ghusl idza hiya ihtalamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Maka apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi basah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya wajib kalau dia melihat ada air. Kalau dia melihat ada air. Baik. Ini tapi di sini ada perincian, nanti kita bahas di babul ghusl. Dan terkadang tidak ada air, perinciannya bisa saja dia tidak melihat air, tapi dia ingat mimpi, yakin dia mimpi basah, tapi setelah bangun tidur tidak ada air, tidak melihat air mani. Namun kalau keadaannya misalkan panas, terik, apa ada persangkaan tadi ada sebenarnya, cuma sudah hilang, mungkin karena ada kipas angin di kamar atau cuaca lagi panas hingga hilang, maka seperti ini wajib mandi, walaupun dia tidak melihat air. Ini nanti insyaallah taala akan dibahas pada babul ghusl. Jadi dalil bahwasannya mimpi basah dan mengeluarkan mani mewajibkan mandi. Kalau begitu, itu juga membatalkan wudu. Baik. Demikian pula haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Dalam surat Al-Baqarah, apabila wanita-wanita haid itu sudah bersuci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Iya. Ayat ini menunjukkan wanita haid yang suci dari haidnya wajib untuk mandi. Sehingga haid juga membatalkan wudu. Dan nifas itu sama hukum-hukumnya dengan haid. Baik. Adapun dalil yang lebih tegas bahwasannya janabah itu membatalkan wudu adalah hadis Sufwan bin Assal dalam riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kita sedang safar tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah. Jadi kalau berhadas besar harus dibuka sepatunya karena harus mandi. Walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Tapi kalau cuma dari ghaid, buang tinja, kencing dan tidur,
maka itu tidak harus membuka sepatu. Yang syahid di sini, wajibnya mandi dari janabah. Maka menunjukkan hal itu juga membatalkan wudu. Menunjukkan hal itu juga membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang benar. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Muzani, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Ibnu Rahawayah, wa Ibnu Rahoyah, wa Ibnu Al-Munzir, wa Ibnu Hazm wa ghairuhum. Baik. Jadi ini yang kedua. Semua yang membatalkan atau semua yang mewajibkan mandi, maka itu juga mewajibkan atau membatalkan wudu. Baik. Yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa naumil mustaji, dan tidurnya orang yang berbaring. Artinya tidur sambil berbaring. Kata beliau rahimahullahu taala termasuk pembatal wudu. Namun yang benar dalam masalah ini adalah an-naumul mustaghrib atau an-naumul 'amiq. Tidur yang lelap. Tidur yang lelap. Walaupun sambil duduk. Tapi kalau tidurnya lelap sampai dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, maka inilah yang membatalkan wudu. Inilah yang membatalkan wudu. Baik. Dan pendapat beliau rahimahullahu taala ini juga merupakan pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Seperti disebutkan oleh Asy-Syari, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "An-naumu yanqudul wudu illa naumu mumakkini maq'adatahu." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidur yang membatalkan wudu, tidur itu membatalkan wudu kecuali tidur yang orang yang duduk yang menekankan duduknya. Artinya dia duduk yang benar, yang tegak, sehingga tidak memungkinkan kentutnya keluar. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Namun kesimpulannya, Imam Syafi'i berpendapat kalau tidurnya duduk tidak sampai membatalkan wudu. Demikian pula kata Abu Hanifah rahimahullahu taala, "Lau nama qa'iman aw qa'idan aw sajidan la wudu'a alaihi." Andai kana seorang tidur sambil berdiri, duduk atau sujud, maka tidak ada wudu atasnya. Hatta yanama muttaji'an aw muttaki'an. Sampai dia tidur sambil berbaring atau bersandar. Ini yang membatalkan wudu. Iya. Adapun dalil wudu itu batal dengan tidur adalah hadis yang sahih seperti disebutkan oleh Asy-Syari, "Man nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Dan hadis ini ada permulaannya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wika'us suh al-ainani." Penutup dubur itu adalah dua mata. Ini kinayah. Man nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Lalu kata Asy-Syari, hadis-hadis tersebut itu muqayyadah, artinya dibawa kepada tidur sambil berbaring. Sebab katanya ada hadis-hadis yang walaupun lemah tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bahwa yang dimaksud di situ adalah tidur sambil berbaring. Dan ini juga dijelaskan oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar tentang jalan-jalan hadis tersebut. Katanya kalau dikumpulkan seluruh jalan-jalannya itu menjadi sahih. Namun yang benar, walaupun dikumpulkan seluruh jalan-jalannya, hadis tersebut tetap dhaif karena di dalam sanadnya ada yang tertuduh berdusta. Hadis-hadis yang kalau dikumpulkan bisa menjadi sahih itu hanya kalau sebab dhaifnya itu hanya lemah hafalannya. Hanya karena lemah hafalannya. Kalau dikumpulkan seluruh jalan bisa menjadi sahih. Hadis-hadis yang dhaif karena lemah hafalan rawi, kalau dikumpulkan seluruh jalan bisa menjadi sahih. Ini sahih li ghairihi. Tetapi kalau di situ ada yang tertuduh berdusta, tidak bisa lagi terangkat statusnya menjadi sahih. Sehingga pendapat ini lemah. Yang benar adalah tidur yang lelap. Tidur yang lelap sampai memang lupa ingatan. Tidak tahu kejadian yang zahir maupun yang batin. Dia tidak sadar lagi. Iya. Adapun tidur yang ringan, maka tidak sampai membatalkan wudu. Dan bedanya, kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam Gharibul Hadis, perbedaan antara tidur yang membatalkan wudu dan tidur yang tidak membatalkan wudu adalah kalau tidur yang membatalkan wudu itu sampai benar-benar hilang ingatannya. Dia tidak tahu yang terjadi di sekitarnya dan dia tidak tahu yang terjadi di dalam dirinya, yang zahir maupun yang batin. Adapun tidur yang tidak membatalkan wudu adalah seperti orang mengantuk saja. Seperti orang mengantuk yang mana
Dia masih tahu keadaan sekitarnya. Cuman keadaan batinnya sendiri, dia sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi. Paham? Ini bedanya antara tidur yang membatalkan wudu dan tidak tidur yang tidak membatalkan wudu. Baik. Adapun dalil bahwasannya tidur yang ringan, tidur yang tidak sampai terlelap, itu tidak membatalkan wudu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Inna ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yantaziruna al-isya wa yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un." Sesungguhnya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari menunggu salat Isya sampai-sampai mereka tertidur lalu mereka salat tanpa berwudu. Dijelaskan dalam lafaz Abu Dawud bahwasanya yang dimaksud dengan tidur di situ adalah sekedar tidur yang ringan seperti dalam lafaz Abu Dawud, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziru al-isya al-akhirah hatta takhfaqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu salat Isya sampai-sampai kepala mereka tertanduk-tanduk, artinya tidak benar-benar tidur. Tidak benar-benar tidur. Lalu mereka sholat tanpa berwudu. Ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Abu Dawud. Baik. Adapun yang menunjukkan bahwasannya pendapat bahwa tidur sambil berbaring itu batal secara mutlak juga dalam lafaz yang lain dalam riwayat Abu Dawud dalam Masail Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Disebutkan di situ kata Anas bin Malik, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yantaziruna as-salah fayad'una junubahum faminhum man yanamu thumma yaqumuna ila as-salah." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu salat sambil berbaring. Kata Anas, "Faminhum man yanam," di antara mereka ada yang tertidur. Thumma yaqumuna ila as-salah. Kemudian mereka bangkit untuk salat tanpa berwudu. Menunjukkan bahwasanya yang menjadi pembatal wudu di sini adalah tidur yang terlelap, tidur yang nyenyak, bukan tidur sambil berbaring. Iya. Dan ada suatu kisah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Syarh Al-Muwatta dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, "Kuntu ufti anna man nama jalisan la wudu'a alaih." Dahulu aku pernah berfatwa bahwa siapa yang tidur sambil duduk maka tidak wajib atasnya berwudu. Kan ini pendapat Asy-Syaukani, juga Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi tidur sambil duduk tidak batal, yang batal itu tidur sambil berbaring. Tapi yang kita rajihkan tidak seperti itu. Mau duduk mau tidur, berdiri pula. Kalau tidurnya nyenyak, batal wudunya. Tapi kalau tidur tidak nyenyak, ya tidur seperti orang mengantuk. Dia masih tahu apa yang terjadi di sekitarnya, maka tidak sampai membatalkan wudu. Nah, dulu kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, aku pernah berfatwa barang siapa yang tidur sambil duduk maka tidak wajib atasnya wudu. Hatta qa'ada ila jambi rajulun yaumal jum'ah. Sampai suatu ketika duduk di sampingku seorang laki-laki pada hari Jumat. Fanama fakharajat minhu rih. Lalu dia tertidur dan tiba-tiba dia kentut. Faqultu qum fatawadda. Lalu kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, berdiri dan berwudulah. Faqal, tapi laki-laki ini mengatakan, lam anam, saya tidak tidur. Faqultu bala, wa qad kharajat minka rih. Lalu kata Al-Qasim bin Salam, bahkan engkau tidur, bahkan engkau kentut tadi. Tangkudul wudu, sehingga wudu'mu batal. Faja'ala yahlifu billah, maka dzalika minhu. Maka dia mulai bersumpah demi Allah, itu bukan darinya. Suara kentut itu bukan darinya. Wa qala li bal minka kharajat. Bahkan kentut itu darimu. Engkau sebenarnya yang kentut. Jadi ini kisah orang yang tidur sambil duduk. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah kentut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan dia berani bersumpah. Oh dia tidak kentut. Malah dia menuduh orang di sampingnya yang kentut. Menunjukkan bahwasannya walaupun tidur sambil duduk itu membatalkan wudu. Kalau tidurnya itu nyenyak sampai dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu kata Al-Qasim bin Salam, "Fazayaltu ma kuntu a'taqidu fi naumil jalis." Maka aku hilangkan yang dulu aku yakini pada tidurnya orang yang duduk. Wa ra'aitu ghalabatan naum wa mukhalatatahu al-qalba. Lalu aku berpendapat
bahwasannya yang membatalkan itu apabila seorang tidur yang nyenyak sehingga menguasai hatinya, menguasai hatinya dia lupa, tidak tahu lagi apa yang terjadi pada batinnya, apalagi yang zahirnya. Baik. Jadi kesimpulannya, yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Adapun tidur ringan, orang masih sadar seperti halnya orang mengantuk, maka tidak sampai membatalkan wudu. Ini yang ketiga. Saya barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Masih ada tersisa pembahasan tentang pembatal wudu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan sudah ada pertanyaan yang masuk. Bagian kemarin belum sempat dijawab dan dijelaskan, dan juga ada pertanyaan yang baru masuk. Insyaallah beliau akan menyampaikan penjelasannya. Silakan bagi yang bertanya, silakan pilihkan saja ke nomor 08 5353 020304. Sekali lagi saya beritahukan, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 020304. Baiklah, mungkin kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana anggapan kita terhadap orang pintar atau dukun? Apakah dia termasuk kafir atau musyrik? Apakah kalau kita meragukan kekafiran termasuk pembatal keislaman? Iya, termasuk di dalam bab yang kita bicarakan kemarin. Dukun, orang pintar, atau nama apa saja ya, paranormal, tidak normal, dan macam-macam nama yang lainnya, tetapi hakikatnya sama, dukun atau penyihir, kahin atau sahir. Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir terhadap Al-Qur'anul Karim. Ini bagi orang yang membenarkan ucapannya. Bagaimana dengan dukun itu sendiri? Kekafirannya tentu lebih besar. Iya. Dan sisi kekafirannya di antaranya adalah mengklaim ilmu gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengklaim dia memiliki ilmu gaib, tahu tentang kejadian di masa depan, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kekafiran dan pembatal keislaman kalau tidak meyakini kekafiran mereka. Kakak saya punya pemahaman Syiah, apakah dia kafir? Dan sejauh mana saya bergaul dengan kakak saya? Pemahaman Syiah ada yang sampai pada kekafiran dan ada yang termasuk bid'ah, tidak sampai pada kekafiran. Kalau mereka meyakini bahwa imam-imam mereka, terutama imam yang 12, yang imam-imam mereka tidak mengakui mereka meyakini imam-imam tersebut mengetahui perkara gaib. Ya, seperti yang dikatakan Khomeini, pemimpin revolusi Iran, revolusi Syiah, dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia katakan, "Inna li a'immatina manzilatan la yablughuha nabiyyun mursal, malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Kata Khomeini, akhadahullah, dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, sesungguhnya imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa disamai oleh malaikat yang diutus dan juga malaikat yang dekat, malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, dan nabi yang diutus. Ini termasuk bentuk kekufuran. Dan juga mereka meyakini imam-imam mereka ini tahu perkara gaib. Dan mereka berdoa kepada para imam. Mereka berdoa kepada Husain, ya Husain. Berdoa kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini termasuk bentuk kesyirikan dan kekafiran. Adapun kalau mereka menganggap Ali lebih baik dari Abu Bakar dan Umar, ini termasuk bid'ah, tapi tidak sampai pada kekafiran. Dan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menceritakan dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa, bahwasanya di masa Ali bin Abi Thalib beliau menghukum orang-orang Syiah yang mengatakan Ali sebagai sesembahan mereka. Dengan apa hukumannya? Dibakar. Dan yang mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih baik dari Ali dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini termasuk bid'ah. Jadi perlu dirinci apa pemahaman Syiahnya. Iya, barangkali dia baru terpengaruh Syiah, seperti kebanyakan orang di Indonesia belum tahu hakikat Syiah, sehingga seakan-akan satu yang baru
kayaknya menarik untuk diikuti, sehingga datang di pengajian Kang Jalal, lalu pada akhirnya terpengaruh dengan Syiah. Iya, ini hati-hati. Jadi perlu dirinci tentang kekafirannya. Bolehkah saya bergaul dengan kakak saya? Sebatas mana bergaul dengannya? Jangan jadikan sebagai teman akrab, sebagai teman untuk meminta nasihat atau meminta wejangan-wejangan dalam masalah agama, itu tidak dibolehkan. Adapun menasihati dia, itu yang seharusnya. Menasihati dia, kita pelajari tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, lalu kita pelajari bagaimana perkataan ulama tentang akidah Syiah, lalu jelaskan kepadanya, nasihati dia. Mudah-mudahan dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya mereka tertipu. Mereka tertipu karena Kang Jalal pintar orasi, pintar berkomunikasi, banyak yang tertipu dengannya, mengikuti ajaran Syiah. Baik, sah atau tidak? Wanita dalam keadaan hamil dinikahi. Wanita tersebut bukan janda atau belum pernah menikah. Sahkah wanita hamil menikah dan dia belum pernah menikah? Apakah sama hukumnya dengan wanita yang sedang dalam masa iddah atau janda? Hukumnya tidak sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Wanita-wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai mereka melahirkan. Jadi tidak sah pernikahan sampai dia melahirkan. Baik. Bolehkah salat taubat dilakukan siang dan malam hari? Dan berapa rakaat salat taubat itu? Bolehkah dilakukan tiap malam dan siang hari? Salat taubat dilakukan setelah bertaubat dari suatu kemaksiatan 2 rakaat. Kapan saja siang dan malam hari dibolehkan insyaallah taala. Ustaz, mohon dijelaskan salat dijamak karena perjalanan dalam jarak waktu atau jarak kilometer berapa? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah disesuaikan dengan adat suatu kaum. Bagaimana anggapan mereka terhadap suatu perjalanan. Kalau misalkan kita dari Banjarsari ke Ciamis, itu sudah kita anggap sebagai satu bentuk safar, perjalanan jauh, maka dihukumi sebagai safar yang membolehkan mengqasar sholat atau berbuka puasa. Tapi kalau misalkan ke Pamarican dari Banjarsari itu cuma perjalanan biasa, seperti ke tetangga di kampung sebelah, maka tidak dihukumi demikian. Demikian pula kembali kepada niat masing-masing. Kalau misalkan seorang nyari barang, nyari di Pamarican tidak ada, terus jalan sampai ke Banjar, terus bahkan sampai ke Jakarta, lalu dia tidak niat safar, cuma awalnya tadi nyari barang, itu juga tidak dihukumi safar. Demikian yang dijelaskan para ulama, wallahu a'lam. Telah terjadi bencana di Jawa Timur, yaitu hujan ulat putih berbulu, sampai orang-orang menggunakan payung kalau keluar, meluas sampai ke 7 kecamatan. Apabila mereka turun di pohon yang rindang, yang subur dan hijau, serta merta seketika itu pula pohon itu yang tadinya rindang menjadi gundul, tinggal rantingnya saja. Masuk ke rumah-rumah, disapu seperti debu, ulatnya berukuran sebesar telunjuk. Apa yang merupakan adat dari Allah untuk daerah Jawa Timur? Seperti Allah menurunkan hujan ulat untuk memusnahkan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kita harapkan musibah ini tidak sampai memusnahkan mereka, tetapi hanya sekedar peringatan. Dan setiap musibah yang ditimpakan kepada manusia, itu kalau dia seorang pelaku dosa, maka tidak diragukan lagi itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya. Azab yang Allah timpakan kepadanya, yang diakibatkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin falima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah sudah mengampuni kebanyakan dari dosa kalian. Kalau Allah mengadab seluruh dosa yang kalian lakukan, mungkin tidak ada yang tersisa lagi. Binasa semuanya kita kalau semua dosa diadab oleh Allah. Jadi Allah mengadab kita karena sebagian dosa kita saja. Maka hendaklah kita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan bagi seluruhnya. Walaupun yang ditimpakan musibah itu di Jawa Timur, tapi peringatan bagi seluruhnya. Dan ini termasuk barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berdoa bahwasanya agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan seluruh umat Islam secara sekaligus, sehingga musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Jadi apa yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Jawa Timur, ini pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita. Hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ditimpakan musibah sebagaimana mereka. Dan hendaklah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, tidak melakukan maksiat, maka ini bagian dari ujian, bagian dari cobaan yang menuntun dia harus bersabar dengan musibah tersebut. Al-muhim, hendaklah kita
mengoreksi diri, bermuhasabah, jangan sampai musibah ditimpakan kepada kita. Hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Baik, barangkali ini yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu kebodohan kami dan syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.